Usaha catering nasi kotak. Untuk teman-teman yang memiliki kegemaran dalam bidang memasak, maka salah satu usaha ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk teman-teman. Usaha yang dimaksud di sini yaitu usaha catering nasi kotak. Karena bisnis catering saat ini cukup banyak peminatnya. Omset yang dihasilkan pun tidak main-main, bahkan bisa sampai dengan ratusan juta rupiah. Pada saat ini, orang lebih memilih untuk memesan makanan dibandingkan dengan membuatnya sendiri, karena lebih menghemat tenaga, menghemat waktu, dan juga menghemat biaya. Hampir semua acara yang memiliki tamu undangan yang banyak membutuhkan jasa catering ini, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga yang memiliki hobi memasak bisa memanfaatkan peluang ini. Berikut ini beberapa tips untuk memulai usaha catering nasi kotak. Yang pertama, memiliki hobi atau gemar memasak. Salah satu cara untuk memulai bisnis ini tentunya kamu harus punya hobi atau gemar dalam bidang memasak. Kenapa demikian? Karena dengan kamu memiliki hobi memasak, kamu jadi lebih tahu apa saja yang kamu butuhkan dalam membuat makanan yang sesuai dengan pasar konsumen yang akan kamu tuju. Ini juga akan membuat kamu lebih mudah untuk menemukan apa saja yang cocok untuk usahamu nanti. Orang yang memiliki hobi dan sejalan dengan usahanya, maka dalam pelaksanaannya akan lebih mudah karena melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati kita, maka semua akan terasa lebih mudah. Lalu yang kedua, tentukan lokasi produksi. Dalam melakukan usaha catering ini, tentu saja rumah produksi sangatlah penting. Sebagai tempat untuk memproduksi catering nasi kotak kamu, dibutuhkan lokasi yang luas untuk bisa menampung semua bahan dan peralatan yang kamu gunakan. Karena makanan yang harus dibuat dalam jumlah yang sangat besar, jadi salah satu yang harus kamu persiapkan adalah rumah produksi. Yang ketiga, siapkan dana untuk pembelian peralatan dan bahan untuk catering kamu. Salah satu yang harus disiapkan adalah dana untuk pembelian peralatan-peralatan serta bahan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan tentu saja tidak jauh dari peralatan masak rumah tangga pada umumnya, hanya saja yang dibutuhkan jauh lebih besar dan lebih banyak. Namun untuk kamu yang masih pemula, kamu bisa memanfaatkan peralatan yang ada di dapurmu. Seiring dengan bertambahnya omset yang kamu hasilkan, maka kamu bisa menambahkan peralatan nantinya. Berikut ini sedikit penjelasan mengenai rincian modal awal. Untuk tahap awal meliputi dana perlengkapan dapur seperti panci, baskom, piring, sendok, wajan, dan lain-lain. Biaya yang dikeluarkan berkisar dari 4 juta rupiah. Biaya operasional yang pertama yaitu gaji pegawai untuk 3 orang yang dikali dengan 1 juta rupiah. Biaya yang kedua yaitu biaya gas, listrik, bahan baku, dan lain-lain sebesar 8 juta rupiah. Dan yang ketiga yaitu biaya yang tak terduga senilai 1 juta rupiah. Total dari biaya operasional ini berkisar antara 12 juta rupiah yang ditambahkan dengan biaya peralatan di atas yaitu senilai 4 juta rupiah. Jadi biaya modal awal sebesar 16 juta rupiah. Dari perhitungan keuntungan bisnis catering ini, kamu bisa mendapatkan keuntungan per bulannya. Misalkan untuk satu orang bisa menjual 100 porsi catering dengan harga per menunya yaitu 5.000, keuntungan yang bisa didapat sebesar 500.000 rupiah. Dan dikalikan dengan 1 bulan yaitu 500.000 dikali dan 30 hari yaitu 15 juta rupiah untuk penghasilan kotornya. Setelah itu, untuk menghitung biaya operasional tadi menjadi 15 juta dikurang dengan 12 juta sama dengan 3 juta rupiah, maka keuntungan bersih yang bisa kamu dapat untuk 1 bulannya sebesar 3 juta rupiah. Ini akan semakin bertambah apabila bisnis kamu semakin berkembang dan sukses nantinya. Selanjutnya yaitu pelajari lebih banyak tentang dunia masakan. Wawasan yang luas mengenai dunia masak atau lebih disebut dengan dunia kuliner sangatlah penting untuk kamu ketahui. Dengan ini kamu bisa menjadi lebih tahu pasar yang akan kamu tuju nantinya. Dan dengan wawasan yang luas pula, kamu menjadi memiliki beragam menu yang bisa dicoba dan bisa kamu kreasikan. Selanjutnya yaitu karyawan. Jika kamu merasa tidak bisa melakukannya sendiri, kamu bisa merekrut karyawan sebagai orang yang bisa membantu mempermudah pekerjaan
kamu. Jika danamu sudah cukup untuk bisa menggaji karyawan, maka sangat dianjurkan agar kamu memiliki tenaga bantu. Jika omset yang kamu hasilkan lebih banyak dan rumah produksi kamu berjalan dengan sukses, tentu saja banyak karyawan yang akan kamu butuhkan. Namun untuk pemula bisa disesuaikan dengan kemampuanmu terlebih dahulu. Sertakan kontak yang mudah dihubungi. Salah satu bagian yang sangat penting adalah kontak yang bisa dihubungi untuk mempermudah konsumen menghubungi kamu untuk memesan. Selanjutnya yaitu supplier. Untuk memudahkan kamu mendapatkan bahan baku, maka kamu harus mempunyai supplier tetap untuk menyediakan bahan baku yang kamu inginkan, dan sangat penting untuk memiliki supplier lebih dari satu agar tidak terjadi kekurangan bahan baku. Selanjutnya yaitu buatlah daftar menu. Kamu bisa membuat daftar menu yang beragam untuk catering kamu. Dengan adanya daftar menu, maka konsumen akan lebih tertarik karena menu yang dimiliki tidak hanya itu-itu saja. Kamu bisa kreasikan menu-menu yang cocok untuk usahamu, sehingga ini bisa menjadi salah satu branding untuk usaha, di mana usaha yang kamu miliki berbeda dengan yang lain dalam hal menu. Cara untuk mempromosikan usaha cateringnya itu, yang pertama dengan cara online. Dengan cara online ini, kamu bisa memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Marketplace, dan lain-lain untuk mempromosikannya. Kamu juga bisa menggunakan web untuk memudahkan orang mencarinya nanti. Berikutnya yaitu cara offline, yaitu yang pertama, kamu bisa membuat kartu nama dan memberikannya kepada orang lain. Yang kedua, gunakan brosur yang menarik. Yang ketiga, membuat hubungan yang baik dengan pelanggan, karena biasanya pelanggan akan menawarkan ke teman-temannya dengan perantara mulut ke mulut, dan ini cara yang paling bagus. Kamu bisa menambahkan promo atau diskon jika dirasa kamu sangat membutuhkan itu.